Saya Benaya Harobu, teman-teman sering memanggil saya Ben. Saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Di tim Ekspedisi Indonesia Baru ini saya mewakili Gen Z. Saya sebenarnya punya mimpi yang besar untuk ikut keliling Indonesia dan akhirnya terwujud. Saya Yusuf Priambodo, saat ini berusia 31 tahun, biasa dipanggil Yusuf, dan saya dari Millennials. Saya ingin keliling Indonesia karena ingin melihat lebih dekat wajah dari masyarakat Indonesia dan menyelami berbagai macam permasalahannya. Saya Dandi Laksono dari Gen X, tepatnya Gen XXL. Ini perjalanan kedua saya berkeliling Indonesia, karena keliling Indonesia itu kayaknya sekali nggak cukup, soalnya Indonesia luas banget. Tapi kali ini saya ditemani 2 anak muda dan 1 orang tua. Saya Farid Gaban, saya paling tua di sini, walaupun cuma sedikit lebih tua dari Dandi. Lebih banyak Mas, jauh. Ini juga kedua kali saya keliling Indonesia, dan seperti Dandi bilang, Indonesia itu terlalu luas. Saya suka naik gunung, saya suka menyelam, dan saya ingin menyelam lebih banyak laut Indonesia, juga mengunjungi pulau-pulau sambil mengamati masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sebelumnya kami juga sharing perjalanan kami, pengalaman dan cerita selama perjalanan di beberapa lokasi, dan kami juga berinteraksi dengan kawan-kawan yang ingin tahu apa sih yang kami dapatkan selama perjalanan 1 tahun ini. Tapi kita bisa nonton dulu ringkasan dari perjalanan kami. Selalu sehat walafiat sampai perjalanannya tuntas. Ekspedisi Indonesia Baru. Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi, di Bali dengan masyarakat sana, penyingkiran itu jangan lagi di sini. Pas kita datang tuh mereka dengan harapan yang besar sekali, pengen didengar gitu. Semangat Ben! Yo! Anak saya selalu cari ayahnya. Kamu Ya, itu tadi perjalanan yang telah kami lakukan tahun lalu, tahun 2022. Perjalanan itu kemudian kami terinspirasi dari perjalanan sebelumnya di tahun 2009. Pak Farid Gaban bersama rekannya Ahmad Yunus melakukan perjalanan yang disebut Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. Mereka telah menghasilkan 2 karya dari Mas Yunus namanya Buku Meraba Indonesia, dan Pak Farid Gaban tulisannya mengenai Taman Laut. Ya. Kalau nggak salah ada buku lain ya? Ya, ada satu buku tentang mangrove, hutan mangrove. Yang kedua tentang biodiversity atau keragaman hayat. Juragan buku. Ya, jadi kemudian buku-buku itu kemudian yang menginspirasi kembali Mas Dandi Laksono dan temannya yang bernama Ucok Supertaars.
Mereka juga menghasilkan film-film dokumenter, salah satunya Sexy Killers yang sempat ramai di tahun 2019. Kemudian karya-karya itu juga yang kemudian menginspirasi kami berdua anak muda ini untuk ikut dalam ekspedisi Indonesia baru yang kami lakukan tahun lalu. Sebenarnya kami tak sendiri sih sebenarnya. Kami ada teman juga. Kami sebutnya teman karena ini yang menemani kami perjalanan selama 1 tahun. Motor-motor kami, motor bebek. Motor yang saya tumpangi namanya Adonara. Punya Mas Dandi namanya Amurang. Punya Pak Farid namanya Anambas. Ya. Kalau Mas Yusuf namanya Amuntai. Tahu nggak Amuntai Mas? Tahu dong, Kalimantan Selatan. Ya di situ. Mereknya nggak sebut ya? Mas. Nggak usah ya? Oke. Kemudian motor ini kemudian yang akhirnya membawa kami ke keliling Indonesia, Mas Farid dan Yusuf menempuh sekitar 11.000 km. Sementara saya dan Mas Dandi menempuh 9.600 kilometer. Dan selama keliling itu kami juga telah menghasilkan sebagian besar oleh-oleh perjalanan yang sekarang bisa ditonton di kanal YouTube Indonesia Baru. Kami juga tak hanya membuat film, kami juga membuat esai foto dan nulis buku. Karya-karya itu yang kemudian diambil dari misi kami sebelumnya. Ada beberapa misi yang kami lakukan. Misi yang pertama itu kami ingin merekam mimpi warga Indonesia tentang Indonesia yang sebenarnya. Lalu kemudian memaknai ulang tentang kebinekaan. Dan yang terakhir adalah merangkai simbol-simbol komunitas yang masih memiliki harapan-harapan baru tentang Indonesia. Untuk mewujudkan misi ini nggak akan murah kan ya. Orang-orang pasti selalu tanya, siapa yang mendanai proyek besar ini? Mas Farid, jual tanah. Jual tanah. Ini sering sekali ditanyakan di mana-mana tuh. Setiap setelah nobar atau setelah unboxing, pasti ditanyakan siapa yang mendanai proyek ini. Sebenarnya sebagian besar yang dana yang kami dapat, kumpulkan dari bioskop-bioskop warga yang kami sebutnya sebagai tiket sukarela. Jadi warga-warga yang kami ajak nonton bersama, mereka menyumbangkan uangnya berapapun kami terima, yang akhirnya kemudian kami putar untuk menjadi logistik kami untuk perjalanan. Tapi sebagian besar pendapatan yang kami peroleh dari bekerjasama dengan media-media dalam negeri maupun luar negeri untuk pembuatan untuk karya-karya jurnalistik dan film. Kemudian pendapatan terbesar kedua kami dapat dari platform-platform berbayar. Kami memposting film-film kami seperti di bioskop online dan Rangkai dengan harga Rp10.000. Itu sudah cukup menjanjikan sebenarnya. Ya, jadi jangan lupa tiket sukarela kalau ada nobar atau bioskop warga, dan jangan lupa tiket sukarela online-nya. Ya, dan sepertinya nggak usah lama-lama lagi, kayaknya kita harus mulai unboxing. Kita mulai dari isu yang pertama, isu yang paling dekat dengan kita, yaitu soal makanan, soal makan. Mungkin Farid nanti bisa cerita lebih banyak soal itu. Bu, ini kan aja nggih jalan tol nggih. Nggih, kenging tol, Pak. Berarti mau dibeli oleh pemerintah. Iya. Jenengan kinten-kinten pinten niku per meter, men? Gitu. Pirang-pirang niku nggih ngantos 3 juta? 3 napa nggih? 3. Nggih. Nek 3 juta berarti sampean 100 meter berarti niku 2,5 miliar niku. Aja nggih napa niku sampean? Yo, lha muni njaluke kene iki telu ning ngapunten. Oh, Saking pemerintah nggih, pinter. saking dhuwur le maringi pinten mboten dereng ngertos kula. Mawon gene wong niku mboten tanah kawasan, tanah warisan tiyang sepah. Mboten sah dirusak, benjing ajeng damel kula turunke teng anak putu. Kula niki le berjuang kangge anak putu mboten kangge pemerintah. Jadi jenengan menolak nggih. Nggih kula tetep sampai kapanpun kula tetep menolak. Jenengan mboten meleh ya. Mboten. Mbok njenengan wonten apa pilang presiden ben apa kula mboten dumeleh. Soale mboten dugingen kula napa-napane niku punang. Napa nggih gunane tiyang kula meleh-meleh. Aran meleh Pak Jokowi milih sinten wong napa-napane mboten dugi desa, Pak. Pokoke desa niku lek kerja kangge dengkule kaya mbek niki kalih tangan. Mangke nek tangane obah nggih ngunyah kados tiyang sepah.
Ibu Poniem, beliau usianya 80 tahun, dari Selongmerto, Kabupaten Wonosobo. Sehari-hari beliau masih ke sawah sebagai buruh tani, dan juga pekerjaan yang lain menyasak, kalau orang Jawa bilang, itu mengambil remah-remah dari gabah hasil panen. Ya. Dan kita bisa melihat inilah yang problem dari pertanian kita, ya. Di samping juga kelautan, masalah dua sektor yang paling penting di dalam negara kita. Ya. Kita bisa melihat di samping tadi luas pertanian menyusut karena proyek-proyek pemerintah dan alih fungsi lahan yang lain. Yang kedua adalah kita juga melihat bahwa usia dari rata-rata petani itu sudah makin tua, ya. Jadi kita bisa melihat Bu Poniem 80 tahun, Bu Ngatinah, dan kemudian Bu Mutmainah itu di atas 50 tahun bahkan. Ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa tidak cuma petani makin tua, tapi juga jumlah mereka menyusut, ya, karena ekonomi pertanian menyusut. Ya. Data dari sensus pertanian pada tahun yang diterbitkan paling akhir tahun 2003 menunjukkan bahwa 2023. Jumlah petani terus menyusut dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, ya, petani kita turun dari 18 juta sekian menjadi 15 juta sekian. Ya. Juga di sektor hortikultura juga mengalami penurunan jumlah petani. Kemudian kalau kita melihat misalnya jumlah peternak itu juga mengalami penurunan dengan drastis, ya. 20 tahun yang lalu sekitar 18 juta dan pada tahun terakhir 2023 itu 12 juta. Ya. Kemudian juga hal sama sebenarnya di sektor pangan, tapi di kelautan jumlah nelayan kita juga terus menyusut, ya. Dari tahun 2003 ke 2023, ya, dari 2,4 juta menjadi 1,8 juta. Jadi ini yang kita hadapi di lapangan dan kita lihat di lapangan ketika kami keliling Indonesia. Memang ada beberapa petani muda, tapi petani muda itu hanya 11% sebetulnya. Karena mereka nggak mau jadi petani, Mas. Ya, sudah karena kuliah terlalu tinggi nggak mau lagi jadi petani. Ya. Dan dengan tren seperti ini, Bappenas meramalkan bahwa pada tahun 2063 itu petani sudah tidak ada lagi. Ya. Tahun 1976 atau 40 tahun yang lalu, jumlah petani kita masih 65%. Ya. Dan kemudian sekarang ini sekitar 28%. Dan dengan tren yang sama diramalkan tahun 2060 sudah akan habis, ya. Kita berpikir kalau mereka tidak lagi bekerja di pertanian, sebenarnya lapangan kerja apa yang menggantikan dari pertanian, ya. Kita bisa mengasumsikan bahwa itu ada di industri, karena dalam beberapa puluh tahun terakhir pemerintah menggalakkan industrialisasi, ya. Tapi kalau kita lihat dari data, ya, tenaga kerja di sektor industri itu juga mengalami penurunan, ya. Ini juga menunjukkan penurunan serapan tenaga kerja di sektor industri. Kan. Kalau kita lihat juga dari sisi peran ekonomi dari sektor industri juga menurun, ya. Kita bisa melihat bahwa sumbangan sektor industri ke dalam ekonomi kita itu terus menyusut dari tahun 2000 ke 2022. Ya. Nah, ini membuat kita mungkin curiga. Salah satunya adalah bahwa investasi yang banyak digalakkan oleh pemerintah, terutama dalam tahun-tahun terakhir, tidak berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja, ya. Dan itu juga ditunjukkan oleh data yang kami dapatkan bahwa setiap triliun rupiah investasi itu membuka lapangan kerja yang makin sedikit dari tahun ke tahun.
tahun 2013 misalnya, 1 triliun investasi membuka 4.500 lapangan kerja. Tapi pada tahun 2016 dari 1 triliun yang sama, jumlah tenaga kerja yang dibuka hanya 2.200. Pada 2021 turun lagi. Dari 1 triliun rupiah investasi hanya bisa menyediakan 1.300 tenaga kerja. Bahkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Betul, ya. Beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan harapan memudahkan investasi untuk memperluas lapangan kerja. Tapi itu tidak terjadi. Jadi para ekonom menyebut ini sebagai deindustrialisasi. Jadi kita lihat tadi pertanian menyusut, tapi juga industri tidak berkembang. Ya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan ini? Nah, mungkin anak muda Yusuf ini yang baru masuk ke lapangan kerja. Kalau saya sudah pensiun, Yusuf. Jadi tahu kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Iya, sebenarnya fenomena susahnya cari lapangan kerja itu memang saya alami ketika selesai kuliah, Pak Farid. Dan itu sudah bahkan 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian sebenarnya di lapangan itu ternyata banyak hal-hal yang biasanya dilakukan oleh manusia tapi bisa digantikan oleh teknologi gitu sekarang. Nah, salah satu contohnya itu kalau misalkan kita dulu masuk ke gerbang tol, dulu itu sering banget kita datang dan kemudian dilayani langsung oleh sumber daya manusia, oleh mbak-mbak gitu. Jadi misalkan, oh iya selamat pagi, nah, kita menyerahkan uang cash gitu. Langsung ada bentuknya, fisiknya. Tapi sekarang itu diganti gitu oleh e-money atau e-tol dan semua serba teknologi, serba online. Nah, jadi maksudmu lapangan kerja baru orang tidak cuma bersaing antara dengan orang lain tapi juga dengan mesin. Iya gitu Pak, makanya susah banget tuh, nggak cuma sama manusia, nggak cuma sama band aku saingan cari kerjanya, tapi bahkan sama teknologi sekarang gitu yang semakin pesat, semakin berkembang gitu Pak. Nah ini ada satu contoh lagi Pak. Jadi dulu itu kalau misalkan saya mau ke bank Pak, mau bikin rekening bank gitu, mau ke bank terus kemudian kita langsung ketemu tellernya, langsung ketemu mbak-mbaknya tadi gitu, mas-masnya. Mas mau buka tabungannya? Iya langsung dilayani gitu. Tapi sekarang Pak, kalau misalkan mau bikin tabungan, saya tuh cuman pegang HP udah bisa punya tabungan lagi Pak gitu. Misalkan buka download M-Banking, kemudian langsung masukkan data diri, nah udah jadi tuh punya rekening bank, punya kartu kredit, segala macam, bahkan pinjol. Gimana tuh Pak? Jadi sorry kita nggak pinjol, kalian yang jadi semudah itu gitu loh. Sekarang teknologi menggantikan manusia gitu, tenaga kerja, sumber daya manusia kita gitu. Ya kemarin bahkan di Surabaya juru parkir nolak itu ya, nolak pembayaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, kami Paguyuban Dukir Surabaya mewakili seluruh Dukir Kota Surabaya dalam hal ini menyampaikan bahwa juru parkir Kota Surabaya menolak pembayaran non tunai berada di Kota Surabaya. Juru parkir Kota Surabaya menolak pembayaran non tunai di Kota Surabaya. Sekali lagi, seluruh Dukir Kota Surabaya menolak pembayaran non tunai di Kota Surabaya. Ini mengingatkan fenomena dulu ojek online ya. Iya Pak, iya Mas Farid, Mas Dandi. Jadi dulu pas pertama kali kerja di Jakarta tuh sering pakai ojol gitu. Ya dulu kan ojek online itu minoritas. Paling besar kan ojek pangkalan. Bahkan kalau ada kawan-kawan ojek online digebukin sama kawan-kawan ojek pangkalan. Dan dalam waktu yang nggak terlalu lama sudah berubah keadaannya. Ojek online sudah lebih dominan hari ini dibanding ojek pangkalan. Ya takutnya juga tukang parkir juga tergantikan juga Mas dengan tadi kiris dan segala macam. Mesin parkir juga sudah ada sih. Iya, valet parkir. Oke, tapi ini ada lagi yang lebih parahnya lagi Mas. Coba kita lihat nih. Oh ini yang diposting Elon Musk kemarin di X ya? Iya, ini di X itu dia posting bahwa tenaga kerja di sektor ini aja sesimpel ini gitu, ngelipat baju
bisa digantikan oleh teknologi robotika gitu. Padahal ini yang menjadi lapangan kerja untuk tenaga kerja Indonesia juga kadang-kadang di luar negeri kan? Betul. Sektor domestik ya? Ya, sektor ini. Yuval Noah Harari di bukunya Homo Deus sudah meramalkan bahwa akan ada suatu masa yang disebut dengan useless society. Jadi ini dia seperti mengledek apa yang pernah ditulis oleh Karl Marx dalam perbedaan kelas sosial antara bourgeoisie dan proletar. Kalau menurut kalau menurut Yuval bahkan useless class, artinya masyarakat atau kelas sosial yang nggak ada gunanya gitu. Karena otaknya sudah bisa digantikan oleh AI, artificial intelligence, ototnya bisa digantikan oleh mesin, keterampilan seninya bahkan bisa digantikan juga oleh digital atau internet atau perangkat elektronik. Seperti yang diposting oleh Elon Musk di akun X-nya tentang sebuah robot yang melipat pakaian. Jadi Yusuf dan Ben ya terima nasib lah. Lalu kita bagaimana? Lelek dadi bupati kok ora iso saapi omongane, gampang nyetempel gedabrus ngono ta. Itu adalah birokrasi. Birokrasi terutama di pusat. Sedang kok mirip-mirip sih, singkatannya sama. Ya kalau mau kembali ke pertanian, pertanyaannya justru yang kami temukan di lapangan adalah apakah punya tanah.